Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ma ta'aqabal awqatu was-sa'at. Amma ba'du. Para bapak dan ibu jemaah salat subuh hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkannya kita dari istirahat tidur kita, digerakkannya hati kita dan dijadikan terasa ringan seluruh anggota tubuh kita guna melaksanakan ibadah kepadanya. Karenanya tiada kata, tiada ucapan yang terindah yang bisa terlontarkan lewat lisan kita kecuali ucapan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang senantiasa kita jadikan cerminan teladan kehidupan. Para bapak dan ibu, kita telah maklum bersama bahwa bulan ini adalah bulan Dzulhijjah. Dinamakan bulan Dzulhijjah karena bulan ini adalah bulan di mana terjadinya prosesi pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Ketika kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkesempatan melakukan ibadah haji atau berkesempatan untuk melakukan ibadah umrah, maka kita perlu mengingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Hendaknya kamu sempurnakan pelaksanaan ibadah haji ataupun pelaksanaan ibadah umrah lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ungkapan yang mengawali ayat ini menunjukkan menyiratkan beberapa hal. Yang pertama, ketika kita dalam keadaan aman untuk melaksanakan ibadah haji, jauh dari ancaman apapun, ancaman musuh, ancaman penyakit atau ancaman bahaya yang lain, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji hingga tuntas sempurna. Apa rangkaian ibadah haji ataupun umrah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita melaksanakan ibadah haji, maka rukun-rukun haji dan wajib-wajib haji harus dilaksanakan. Apa rukunnya haji? Rukunnya haji adalah pertama berniat, kemudian melaksanakan ihram, berihram. Berihram itu artinya berkomitmen untuk mengharamkan segala hal, baik itu perkataan maupun perbuatan yang diharamkan, yang menghindarkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketika kita dalam keadaan ihram. Ketika kita sudah memakai pakaian ihram, maka komitmen kita, Allahumma ahramtu nafsi, uharrimu nafsi wa badani wa bashari ala nar min kulli syai'in haramtahu ala al-muhrimi ya rabbal alamin. Wahai Allah, aku berkomitmen mengharamkan badanku, mengharamkan rambutku, mengharamkan kulitku dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagi orang-orang yang berada dalam kondisi berihram. Ini punya makna yang dilihat dengan sholat kita. Sholat kita ketika kita telah memulainya dengan niat, maka langkah atau rukun selanjutnya sholat kita diawali dengan takbiratul ihram. Apa makna takbiratul ihram? Makna takbiratul ihram adalah takbir yang menandai kita berkomitmen
ketika kita melaksanakan sholat ini mengharamkan segala sesuatu, baik itu ucapan, baik itu tindakan ataupun hal-hal yang lain yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya saat kita melaksanakan sholat. Ini ada makna yang linear antara rukunnya haji dengan rukunnya sholat, karena kita melaksanakan ibadah itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rukun yang haji yang kedua adalah setelah kita memakai berniat kemudian melaksanakan ihram. Yang berikutnya adalah melaksanakan wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah selesai, kemudian kita melaksanakan tawaf. Tawaf kemudian diikuti dengan sa'i dan dipungkasi dengan tahallul, dan rukun yang keenam adalah tertib. Tertib itu maknanya urut. Mulai dari niat dulu, kemudian berihram, melaksanakan wukuf, tawaf, sa'i, dan kemudian tahallul. Nah, ini adalah rangkaian rukun haji yang ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakannya, maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rukun-rukun ini harus dituntaskan. Ya. Muncul masalah ataupun ketika kita melaksanakan umrah, maka rukun-rukun umrah itu harus dituntaskan. Apa rukun umrah? Rukun umrah mulai dari berniat, kemudian berihram, dilanjutkan ke pelaksanaan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, kemudian dilanjutkan dengan sa'i, bolak-balik perjalanan dari Safa ke Marwah hingga 7 kali, dan dipungkasi dengan tahallul. Ini adalah rangkaian ibadah umrah. Ketika kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah umrah, maka anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala kita laksanakan hingga tuntas, rukun-rukunnya selesai. Namun ketika ada kondisi yang menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah, padahal kita sudah memulai rangkaian ibadah haji ataupun ibadah umrah tersebut, maka kita dianjurkan untuk segera bertahallul dan kemudian mengganti pelaksanaan ibadah haji yang batal terlaksana itu dengan menyembelih hadyu atau dam. Nah, ini anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Ketika engkau dalam keadaan terkepung musuh atau terhalangi oleh sesuatu, maka hendaknya engkau melaksanakan tahallul dan menyembelih hewan. Nah, ini anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan bahwa pelaksanaan ibadah haji ataupun ibadah umrah disempurnakan, motivasinya hanya lillah, hanya motivasinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa barangkali dalam hati para umat muslim ketika melaksanakan ibadah haji itu barangkali ada motif-motif tersembunyi ketika mereka melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Dalam sebuah hadis yang dituturkan oleh sahabat Anas bin Malik, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yahujjuna aghniya'uhum lin-nuzhati wa awsatuhum lit-tijarati wa aghlabuhum lis-sum'ati war-riya'i wa masakinuhum lil-mas'al." Bakal terjadi kondisi pada kaum, pada umatku, ada sebuah kondisi manakala mereka melaksanakan ibadah haji,
aghniya'uhum yahujjuna lin-nuzhati, mereka melaksanakan ibadah haji tidak lain motivasinya hanya sekadar wisata. Wa aghniya'uhum wa awsatuhum lit-tijarati, kaum menengah di antara mereka melaksanakan ibadah haji lit-tijarati, ada motivasi hanya sekadar untuk tijarah, berniaga, berbisnis. Wa aghlabahum lin-nuzhati wa aghlabahum lirriya'i was-sum'ati, kebanyakan dari mereka melaksanakan ibadah haji tujuannya hanya untuk sekadar pamer dan menaikkan popularitas. Wa masakinuhum lil mas'alati, dan orang-orang miskin di antara mereka melaksanakan ibadah haji tiada lain tujuannya hanya untuk meminta-minta. Karenanya Allah Subhanahu wa taala sejak awal ayat ini turun berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji menekankan bahwa haji hendaknya disempurnakan rukun-rukunnya, umrah hendaknya rukun-rukunnya disempurnakan lillah, motivasinya hanya untuk mencapai ridhonya Allah, hanya untuk melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali bisa kami sampaikan dalam kesempatan pendek ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala makin membimbing kita menuju ke jalan yang diridhoinya. Kita pungkasi dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala min sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu qabla ar-ridha, falakal hamdu ba'da ar-ridha, falakal hamdu hatta tarda da'iman abadan. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushaka wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nasta'inuka 'ala fasadil filah wa nas'aluka salaha amrina kulliha. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a ibadatina wa taqdim taqsirana ya ilahal 'alamin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahyina mu'minina ta'in wa tawaffana muslimina ta'imin wa alhiqna bis-salihin wa adkhilna bi rahmatika fi jannatin na'im wa najjina bi karamatika wa lutfika min 'adzabil alim ya barru ya rahim. Allahumma asrif 'anna as-su'ata ma syi'ta wa kayfa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.